Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Oke, bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Sehat ya? Oke, sehat semua ya anak-anak ibu di rumah ya. Nah, hari ini berjumpa lagi bersama ibu di pembelajaran berikutnya ya. Nah, kemarin kita masuk ke tema 7, subtema 3, pelajaran 1 ya. Nah, hari ini ibu akan mengajak kalian untuk belajar di pembelajaran yang kedua ya, yaitu tentang peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana peran pelajar atau kalian sebagai pelajar dalam mengisi kemerdekaan ya. Nah, tetapi sebelumnya ya seperti biasa ya, Ibu akan mengajak kalian untuk berdoa dulu ya sebelum kita belajar ya. Nah, di sini Ibu sudah siapkan doa teks Bapa kami ya. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Mari kita angkat tangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu hari ini Tuhan, sehingga kami masih sehat, kami masih bisa berkumpul dengan orang-orang terkasih, orang-orang tersayang kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar, kiranya Tuhan membimbing kami, Tuhan berkati kami, dan semoga kami bisa menerima pembelajaran materi hari ini dengan baik dari guru kami. Tuhan berkatilah sepanjang kegiatan kami hari ini, nah, dan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa. Sekarang kita langsung saja ke materinya ya. Nah, hari ini kita masuk di pembelajaran yang kedua, tema 7 sub tema 3. Nah, di sini kita akan belajar mengenai peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Nah, di sini ya anak-anak, setiap warga Indonesia ya berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, sesuai dengan peran-perannya masing-masing di dalam masyarakat. Nah, demikian juga dengan pelajar. Peran apa yang bisa dilakukan sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Nah, di sini kita akan melihat bersama-sama ya bagaimana peran apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Nah, di sini ya anak-anak, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI kini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Nah, sebagai negara yang telah merdeka adalah tugas ya warga negara untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengisi kemerdekaan sesuai dengan perannya masing-masing ya. Jadi di sini karena negara kita ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini telah merdeka, kemudian telah berdaulat, maka kita mempunyai peran untuk mengisi kemerdekaan sesuai dengan tugas dan peran kita masing-masing ya. Nah, di sini peran pelajar merupakan salah satu negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Nah, di mana pelajar itu merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, tentunya para pelajar dituntut untuk bekerja keras dan belajar dengan bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya ya. Nah, karena generasi yang berkualitas pasti diperlukan untuk negara ya, kemudian untuk memajukan bangsa Indonesia. Nah, di sini ya anak-anak, belajar tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, tetapi belajar itu bisa kita lakukan di berbagai tempat. Nah, belajar juga dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sangat berguna untuk mengasah rasa peduli kita, kemudian rasa cinta kita terhadap tanah air. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini ya anak-anak, seperti contohnya kegiatan pramuka, nah, atau palang merah remaja yang kita singkat dengan PMR. Nah, kemudian menjadi duta seni dalam kegiatan olahraga. Ya, itu merupakan beberapa kegiatan yang berdampak baik bagi peningkatan kualitas diri kita sebagai pelajar atau kalian sebagai pelajar. Nah, dengan demikian pelajar juga terhindar dari kegiatan yang negatif yang dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi kita masing-masing ya. Nah, seperti tawuran antar pelajar atau terjerumus dalam tindakan kekerasan serta pelanggaran hukum lainnya ya. Jadi belajar itu ya anak-anak tidak hanya kita lakukan di sekolah ya, tetapi bisa kita lakukan di berbagai tempat, contohnya di dalam kegiatan bermasyarakat ya. Itu untuk mengasah rasa peduli kita, kemudian rasa cinta kita terhadap tanah air. Nah, di sini anak-anak, perjuangan pelajar sebagai generasi muda saat ini juga tidak lagi mengangkat senjata dan berlaga di medan perang seperti yang dilakukan oleh penjajah zaman dahulu ya. Nah,
Masa itu telah berlalu. Nah, sekarang pelajar sebagai generasi penerus itu harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, kemudian rasa mudah menyerah dan dapat merugikan masyarakat serta bangsa Indonesia. Jadi sudah berbeda ya, zamannya sudah berbeda. Dulu masyarakat atau generasi muda dia memperjuangkan atau mengisi kemerdekaan itu dengan mengangkat senjata. Nah, kalau sekarang masa kita ya, pelajar itu dia berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, kemudian rasa menyerah terhadap segala sesuatu ya. Nah, di mana di sini generasi muda Indonesia juga harus sehat jiwa dan raganya. Nah, ia harus berpendidikan ya, itu yang paling penting. Jadi generasi pemuda atau penerus bangsa Indonesia yang sekarang harus berpendidikan, kemudian pantang menyerah, bekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, kemudian cinta air dan cinta bangsa Indonesia ya. Jadi itu perjuangan yang dilakukan antara perbedaannya ya. Jadi perbedaan perjuangan yang dilakukan oleh generasi dulu dan generasi sekarang. Nah, di sini anak-anak kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang kosakata baku dan kosakata tidak baku. Kemudian ada artinya juga. Nah, kosakata baku yang pertama itu adalah pelajar. Nah, di mana artinya anak sekolah, yaitu terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan, yaitu ada anak didik, murid dan siswa. Nah, kemudian di kosakata baku yang kedua itu ada generasi, di mana artinya itu masa orang-orang satu angkatan hidup ya. Jadi orang-orang yang sama di dalam satu angkatan masa hidupnya gitu ya. Nah, kemudian kosakata baku yang ketiga itu adalah kata kualitas. Nah, artinya itu adalah derajat atau taraf yang dimaksud itu adalah kepandaian, kecakapan dan sebagainya itu yang bermutu ya. Jadi kosakata yang tidak baku itu kualitas itu tadi dia menjadi kualitas. Jadi U-nya itu diganti dengan W ya, itu di kosakata tidak baku. Nah, kemudian di kosakata baku yang keempat itu ada kata pramuka. Nah, di mana artinya itu adalah praja muda karana. Nah, organisasi untuk pemuda yang mendidik para anggotanya dalam berbagai keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling menolong dan sebagainya. Itu anggota organisasi pramuka ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kreatif, di mana memiliki daya cipta, yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan ya. Nah, di sini ini adalah contoh beberapa kosakata baku, kemudian artinya dan ketika dia berubah menjadi kosakata yang tidak baku ya. Nah, di sini ya anak-anak perintahnya itu ceritakan kembali isi bacaan yang berjudul peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan dengan menggunakan kata-katamu sendiri, gunakan kalimat yang efektif. Nah, di sini kita diminta untuk menceritakan kembali tentang bagaimana peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Nah, tentunya itu dengan menggunakan kata-kata kita sendiri ya, dan menggunakan kata-kata yang lebih efektif dan jelas maksudnya. Nah, di sini ya kita akan membaca kembali ya tentang bacaan peran pelajar itu tadi. Nah, di sini ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, atau yang kita singkat dengan NKRI kini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Nah, pelajar memiliki peran untuk mengisi kemerdekaan. Nah, di mana para pelajar ini dituntut bekerja keras dan belajar dengan bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Nah, belajar juga tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja ya anak-anak, seperti yang sudah Ibu bilang, belajar itu bisa kita lakukan dimanapun, misalnya di lingkungan bermasyarakat ya. Nah, belajar dapat dilakukan melalui kegiatan kemasyarakatan. Perjuangan pelajar tidak lagi mengangkat senjata dan berlaga di medan perang, tetapi di sini pelajar harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan bangsa Indonesia ya. Nah, yang selanjutnya ya, salah satu peran yang ditunjukkan oleh pelajar dalam mengisi kemerdekaan adalah dengan belajar giat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, kemudian di sini kita akan mencari informasi mengenai perilaku dan kegiatan positif yang dapat dilakukan pelajar di lingkungan berikut ya.